Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi, yaitu macam-macam sel darah. Ini adalah gambar penampakan pembuluh darah, dan di dalamnya terdapat macam-macam sel darah. Sel darah di dalam pembuluh darah terdapat plasma darah, yaitu cairan yang berupa cairan yang mengelilingi elemen seluler di dalam pembuluh darah. Macam-macam elemen seluler nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Ada trombosit, leukosit, dan eritrosit. Nah, ini adalah penampakan dalam dari pembuluh darah manusia. Yang berwarna merah terbentuk keping bulat itu adalah elemen seluler yang bernama eritrosit. Dan yang berwarna putih bulat itu dia bernama leukosit. Sel darah merah atau disebut juga dengan eritrosit yaitu mengandung hemoglobin. Pada manusia 1 mm kubik atau sama dengan 1 tetes darah terdapat 4 sampai 5 juta eritrosit. Ini adalah sel darah putih atau leukosit. Ini adalah sel darah putih atau leukosit. Di dalam sel darah manusia terdapat 8.000 sel darah putih yang bermacam-macam bentuknya, yaitu ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh elemen seluler atau sel darah putih yang lebih banyak yaitu disebut dengan leukemia. Jadi, leukemia adalah jumlah sel darah putih itu melebihi dari jumlah sel darah merah. Keping darah atau trombosit ini pada darah manusia terdapat 200.000 sampai 400.000 sel dalam 1 mm kubik darah. Fungsinya yaitu terjadi pembekuan darah. Fungsi dari keping darah atau trombosit itu akan bekerja pada pembuluh darah yang pecah ketika suatu pembuluh darah kita terkena goresan atau terkena luka, dia akan robek dan akan terbuka, akan mengeluarkan sel darah. Umumnya adalah yang keluar sel darah merah, makanya darah itu banyak berwarna merah. Ketika terjadi luka, maka yang bekerja adalah trombosit atau keping darah. Proses terjadinya penutupan luka pada kulit atau pada pembuluh darah yang pecah yaitu dibantu oleh trombosit. Jadi dia akan mengeluarkan protein bernama trombokinase lalu diubah menjadi tromboplastin diubah menjadi protrombin, lalu trombin, dan trombin ini akan menutup jaringan yang terjadi perlukaan di sekitar luka tersebut